Saya ingin bacakan satu kisah yang menarik di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-7 ini kisah mengenai Samuel dan orang-orang Israel. 1 Samuel pasal yang ke-7 kita akan lihat mulai dari ayat yang kedua. 1 Samuel pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang kedua. Ini adalah peristiwa di mana orang Israel itu diteror dan terus dikalahkan oleh orang Filistin. Diteror dan dikalahkan. Kalau Bapak Ibu sempat membaca di pasal-pasal berikutnya, itu berkali-kali itu orang Israel dipermainkan, ya, dipermainkan oleh orang Filistin. Nah, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Sejak saat Tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, ya, dulunya sempat direbut oleh orang Filistin, tapi akhirnya orang Filistin mengembalikan di Kiryat Yearim. Berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jangan lakukan ini, saudaraku. Jangan lagi mengeluh. Belajarlah bersyukur. Belajar bersyukur, belajar bersyukur. Lalu berkatalah Samuel pada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran dan sedang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan sedang menjawab akan doa Samuel. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi saudaraku, jangan pernah berhenti tahun ini. Jangan kurangi jam doa saudara, jangan kurangi jam membaca Alkitab, jangan kurangi jam saat teduh, jangan dipersedikit, ya, dikurangi itu pujian dan penyembahan. Karena dikatakan pada waktu Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan, orang Filistin maju. Ya, Samuel mempersembahkan korban, Samuel sedang berdoa, orang Filistin, Tuhan sedang menjawab orang Israel. Nah, orang Filistin maju pada saat yang tidak tepat. Ya, Tuhan sedang menikmati doanya orang Israel, doanya Samuel, dan Tuhan sedang menjawab, orang Filistin maju, dikatakan Tuhan yang mengguntur. Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang mengalahkan orang Israel. Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian
Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, Ebenezer itu artinya adalah batu pertolongan. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudaraku, yang dilakukan Samuel itu bagus. Ketika Tuhan berhasil atau mengalahkan orang Filistin, lalu Samuel itu lalu membuat tugu, membuat batasan, dan dia katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan itu menolong kita. Samuel tidak ingin kehilangan momen itu. Memang kalau kita perhatikan pada waktu itu belum seluruhnya yang direbut oleh orang Filistin itu kembali kepada orang Israel. Itu baru terjadi pada ayat yang ke-14 baru setelahnya. Kemenangan itu mungkin belum sempurna dan belum semua yang diambil oleh orang Filistin berhasil dikembalikan oleh orang Israel. Masih ada banyak kehilangan. Tapi Samuel tidak ingin kehilangan momen itu. Dia katakan begini, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Dia mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan yang pertolongan Tuhan sehingga orang Filistin itu dikalahkan. Dan Samuel mengatakan, aku mengucap syukur, aku membangun tugu peringatan, ini tugu pertolongan, dan dia mengatakan sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Hal yang sama yang harus saya dan saudara kerjakan. Ini baru hari ke berapa? Hari keempat. Ya, masih bisa dikatakan, kita masih bisa mengatakan selamat tahun baru, tidak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah bulan Februari baru sudah agak telat. Ini masih pada minggu pertama, baru hari keempat. Kita masih bisa katakan Ebenezer. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menjaga kesehatanku, Tuhan sudah memberikan berkat, Tuhan sudah memberikan rezeki, Tuhan sudah memberikan pertolongan. Aku tidak mau mengeluh, aku tidak mau mengomel, aku tidak mau menggerutu. Entah mungkin aku masih kehilangan banyak hal. Pada waktu Samuel mendirikan akan tugu ini, itu kota-kota yang diambil orang Filistin belum kembali kepada orang Israel. Tapi dia tahu, dia tidak mau mempedulikan semua yang sudah hilang. Dia hanya katakan, Tuhan sudah menolong aku, dan aku tidak mau kehilangan momen di mana Tuhan menolong aku. Karena dia katakan, aku bangun tugu, batu pertolongan ini, Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan sejak Samuel mengatakan itu, peluang orang Filistin untuk mencoba menyerang Israel itu tertutup. Siapa yang nutup? Tuhan. Ayat 13 dikatakan begini, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kalau saudara membangun tugu pertolongan pada malam hari ini, saudara katakan, terima kasih Tuhan, Engkau Ebenezer, ya, Engkau Tuhan yang menolong. Amen. Sampai di sini Tuhan menolong kita semuanya. Alkitab mengatakan, apapun yang mengusik kita, Alkitab mengatakan tangan Tuhan itu melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Jadi mengucap syukurlah, itu seperti mengunci masa lalu kita, sehingga kuasa kegelapan tidak punya kesempatan sedikit untuk mempermainkan dan menggocok kita. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara.